Di chapter 3 ini judulnya adalah Home Sweet Home. Home Sweet Home itu artinya tuh kalau kita artikan per kata itu jadinya rumah manis rumah ya. Nah, tapi ini adalah semacam idiom atau kiasan yang artinya tuh rumah tempat dimana kita merasa nyaman ya, dan ingin terus pulang ke rumah. Nah, itu artinya di unit 1 kita akan bahas Galang's House, rumah Galang. Nah, bagian 1 kita akan bahas section 1 and section 2 di halaman 101 sampai 105. Nah, yuk kita akan bahas untuk yang pembahasan kali ini, chapter 3 Home Sweet Home. Nah, sekarang di sini udah ada Galang dan Monita ya. Di sini kata Galang, can you give us a house tour? Ya, can you give us a house tour? Ya, can you give us a house tour? Artinya, bisakah kamu memberikan house tour itu maksudnya tur keliling rumah ya. Nah, ya, tanda tanya. Kemudian ada jawabannya nggak ya di kiri? Coba kita lihat. Oh, nggak ada ya. Jadi ini cuma mereka aja ceritanya lagi wifi ya di rumahnya Galang. Nah, learning objective atau tujuan pembelajaran kali ini. Upon completion of chapter 3, you should be able to, ketika sudah menyelesaikan chapter 3 ini, kamu akan sudah bisa melakukan ya, yang pertama atau yang number 1, describe rooms in a house and things in the room. Mendeskripsikan ruangan-ruangan dalam sebuah rumah dan benda-benda yang ada di dalam ruangan. Lalu berikutnya adalah talk about what people do and use to clean up a house. Ya, membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang dan gunakan ya untuk membersihkan rumah. Lalu give instructions on how to do something, memberikan instruksi untuk bagaimana caranya melakukan sesuatu ya. Nah, di chapter 3 ini nanti akan ada 3 unit. Yang pertama adalah Galang's House, talking about rooms in a house tadi ya. Kemudian My House Chores, ini maksudnya tuh pekerjaan-pekerjaan rumahku gitu ya. Maksudnya tuh pekerjaan-pekerjaan apa yang biasanya ada di rumah. Contoh misalnya menyapu, mengepel, mencuci piring dan lain-lain. Lalu ada Let's Clean Up ya, give instructions how to do something. Jadi let's clean up itu ayo kita membersihkan. Oke, kita mulai untuk unit 1, My House ya, Galang's House. Jadi ini ceritanya adalah rumah Galang ya. Section 1, say what you know. Look at picture 3.2. 3.2 itu adalah yang ini. Say the rooms of the house. Sebutkan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah ya. Let's look. Nah, nanti ada di sini ya di bawah, kita bisa circle mention rooms in your house, circle the words in worksheet 3.1. You can add more rooms. Jadi kalau ada ruangan lain nanti kalian boleh menambahkan ya. Now let's look at this picture. Kita mungkin ada kandang ya di dalam rumah nih, sapi. Okay, let's look. Mungkin agak sulit kita menebak, tapi kita coba ya. Kalau di sini karena ada kompor, tentunya ini adalah kitchen. Kita boleh namain langsung di sini, kitchen. Nah, ini ada tempat tidur, so this is bedroom. Ya, bedroom, bed. Ini nyambung ya, karena ke bawah nggak muat. Bedroom. Nah, ini ruangannya sama, sepertinya ini adalah tempat tidur sepertinya ya. Ya nggak? Ya, ada meja belajar, ada lemari. This is also bedroom. Ya, bedroom. Ini juga ya, bedroom. Nah, ini ada TV. Biasanya kalau TV itu kita sebut living room. Ya, tempat kita berkumpul sama keluarga, nonton bareng, ngobrol-ngobrol sambil ngemil ya. This is bathroom. Ini ada ciduk ya. Iya ciduk ya namanya. Bathroom.
bathroom. Nah, kalau ini apa ya? Maybe this is let's look at this one first. Ini adalah garage. Tulisannya garage, bacanya garage. Nah, terus ini adalah apa ya? Kalau di depan rumah kita itu kita ada tempat yang untuk kita biasa nongkrong-nongkrong sambil misalnya minum teh gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan porch ya, atau teras ya. Boleh kita artikan di sini teras atau beranda rumah depan ya. This is stairs, tangga. Ini tangga. Kalau garage itu garasi. Apalagi? Nah, ini yang belum ketemu ya. Mungkin maksudnya punya kandang. Apakah maksudnya kandang di sini ya? Baiklah, kita coba kandang saja. Kalau kandang itu harusnya adalah mungkin maksudnya tuh apa ya? Karena agak bingung sih. Kalau rumah kan biasanya adanya taman ya. Tapi kalau kandang di dalam rumah seperti ini, Karina agak ragu sih. Agak bingung juga nih gimana nih. Ya, maybe we can say karena ini ada rumputnya, this is a garden ya. Garden, tempat dimana taman yang ada binatangnya. Ya, rumahnya punya sapi. Oke, terus kemudian kita sekarang ke yang berikutnya. Nah, ini mention rooms in your house, circle the word di worksheet 3.1 ya. Jadi sebutkan ruangan-ruangan yang ada di rumah kamu. Lingkari kata-kata yang ada di worksheet 3.1. Kamu juga boleh menambahkan ruangan lain ya. Nanti boleh dilihat word box-nya. Yuk kita lihat di sini. Living room tadi ruang keluarga ya. Ruang keluarga, kitchen dapur, kitchen, living room, kitchen, bathroom, ini adalah kamar mandi. Stairs, ini adalah tangga. Dining room itu adalah ruang makan. Lalu porch ini adalah teras atau beranda. And then ada attic ya, attic ini artinya adalah loteng ya, loteng. Nah, Karina mau kasih musik dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai attic kita loteng. Kemudian garage ya, ini artinya adalah garasi. Garden ya, garden ini adalah taman. Bedroom ya, bedroom ini kamar tidur. Oke, kemudian sekarang kita ke section 2. Di section 2 ini adalah listening. Nah, karena tidak ada audiobook, jadi Karina yang akan bacakan ya. Nah, Galang is welcoming Andre and Monita to his house. Galang menyambut Andre dan Monita di rumahnya. See the word box. Nah, ini ya. Did you know Indonesia consists of about 17,000 islands with different kinds of cultures? Tahukah kamu Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau dengan banyak sekali kultur ya yang berbeda. One of the cultural images can be seen from the creation of traditional houses.
Salah satu dari gambaran perbedaan kultur bisa dilihat dari rumah tradisional ya. Wonderful traditional houses can be found in different parts of the country, such as Bolon in North Sumatra, Joglo in Central Java, Gadang in West Sumatra, Balai Sakenam in Bali, and many more. Rumah tradisional yang indah bisa ditemukan di berbagai bagian dari negara ini ya, seperti Bolon di Sumatera North itu selatan, kemudian Joglo di Jawa Tengah, Gadang di Sumatera West itu barat, kemudian Bali ya, lalu dan masih banyak lagi. Find out more ya, cari tahu lebih lanjut di ini, ada linknya gitu ya. Nah ini boleh kalian boleh visit ke link ini. Nah ini adalah cerita dari Galang ya. Oke, Karina sudah taruh di sini untuk skripnya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Nanti adik-adik bisa ulangi. Nanti Karina sebut satu kalimatnya penuh dulu, baru kita akan artikan satu persatu. Oke, audio 3.1 script ya. Script dari audio 3.1. One afternoon, Galang and his friends are doing their homework at Galang's house. Suatu sore, Galang dan temannya sedang melakukan pekerjaan rumah mereka di rumah Galang. Galang, welcome to my house. Let's do our work. Let's do our homework in the living room. Welcome to my house. Let's do our homework in the living room. Selamat datang di rumahku. Ayo kita kerjakan PR-nya di ruang keluarga. Kata Monita, wow, you have a beautiful garden. Wah, kamu punya taman yang sangat cantik atau indah. Kata Galang, my mother loves planting flowers in the garden. Ibuku suka menanam bunga di taman. Kata Andre, let's go to the porch. The weather is very hot. Let's go to the porch. The weather is very hot. Ayo kita pergi ke teras. Cuacanya sangat panas. Kata Galang, be careful with the stairs. It's a bit wobbly. Be careful with the stairs. It's a bit wobbly. Ya. Nah, kalau yang ini be careful itu artinya hati-hati. Kemudian be careful with the stairs artinya adalah hati-hati dengan tangganya. It's a bit wobbly. Wobbly itu goyang ya. Mungkin karena ini dari kayu jadi agak-agak sedikit bergoyang. Kemudian kata Andre, it's cool on the porch. Di teras ini dingin. Kata Galang, let's go inside. Ayo kita masuk ke dalam. Nah itu ya percakapan antara Andre dan Monita. Berikutnya, read the sentences on worksheet 3.2. Baca kalimat di worksheet 3.2. Worksheet 3.2 itu adalah yang ada di bawah. Nah ya, nah ini ya. Say the words for each picture in the sentences. Ucapkan kata dari masing-masing gambar pada kalimat. You can use the words from section 1B to fill in the blank space. Nah, section 1B itu artinya ada di ini, ya. Jadi kita akan menggunakan kata-kata ini. Kemudian kita lihat untuk yang pertama. Galang's mother plants flowers in the titik-titik. Nah, kalau ini udah pasti kita tahu ya, ini adalah taman. Bahasa Inggrisnya adalah garden. Galang's mother plants flowers in the garden. Ibu Galang menanam bunga di taman. Kemudian, there's no titik-titik in front of Galang's house. Nah, kalau ini adalah garasi, ya, garage. There's no garage in front of Galang's house. Tidak ada garasi di depan rumah Galang.
The titik-titik protects Galang and his friends from the hot weather. Nah, ini tadi adalah tempat ya di depan rumah, artinya adalah teras, yaitu porch. Ya, the porch protects Galang and his friends from the hot weather. Terasnya melindungi Galang dan temannya dari cuaca yang panas. Lalu gambar berikutnya, Galang and his friends take the titik-titik to get to the titik-titik. The titik-titik are not firm. Nah, Galang and his friends take the stairs, ya, stairs. Jadi Galang dan temannya menaiki tangga to get to the, untuk mencapai ke sini tadi ya, ke porch. Jadi Galang and his friends take the stairs to get to the porch. Jadi Galang dan temannya menaiki tangga untuk mencapai atau untuk sampai di teras, ya. The titik-titik are not firm. The stairs, ya, not firm itu artinya tidak kokoh, ya. Tangganya tidak kokoh. Nah, berikutnya kita sampai section 2 aja ya di pembelajaran ini. Section 3 akan dibahas di pembelajaran berikutnya. Jadi pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.